Mungkin Anda menonton video ini karena sudah lelah mengalami kerugian secara konsisten, melihat kerugian demi kerugian dan melakukan deposit demi deposit. Atau mungkin kalian tidak mengalami kerugian, tapi terjebak pada break-even dalam waktu yang sangat lama. Atau mungkin cuma penasaran melihat judulnya saja. Apapun situasinya, jangan khawatir karena dalam video hari ini kami akan berbagi cara tercepat untuk menjadi trader yang menguntungkan, yang sudah terbukti menjadi metode terbaik bagi pemula untuk mencoba masuk dunia trading. Mari kita mulai. Kita mulai dengan satu kisah nyata. Saya mengenal seorang trader, yang sebut saja bernama Don't Worry. Don't Worry adalah seseorang yang ingin belajar tentang trading karena melihat profit tambahan penghasilan. Don't Worry adalah orang yang relatif sukses dalam kehidupannya. Ia lulus dengan nilai tinggi, mendapatkan pekerjaan yang gajinya tinggi. Biasanya, apa yang ia kerjakan berhasil. Dan, saat mencoba terjun ke dunia trading, Don't Worry belajar dengan tekun, dia baca semua buku tentang trading. Dia mulai dengan mencoba membuat satu strategi dan menghabiskan banyak dana dan waktu, hingga tak disadari ia menghabiskan waktu bertahun-tahun mencari strategi trading yang sempurna. Dan pada akhir tahun kesekian, ia akhirnya menyerah dan dari kepahitan mengalami loss terus-menerus, ia memiliki opini bahwa trading adalah dunia penuh tipuan. Don't Worry bertanya kepada saya, apa kesalahan yang ia lakukan? Saya agak berhati-hati karena ini adalah jawaban yang menyangkut keuangan orang lain, jadi saya coba jelaskan bahwa sebenarnya, penyebabnya sederhana. Don't Worry, berusaha, mencoba, menciptakan ulang, dunia. Ia mencoba memecahkan sendiri berbagai masalah dalam trading dan dengan melakukan itu, ia akan menghabiskan banyak waktu, usaha, dan dana untuk mencoba memahami pasar. Hanya mereka yang sudah memiliki metode yang berhasillah yang mampu melakukannya. Jadi, saran pertama saya untuk para trader yang belum menghasilkan keuntungan atau sedang mengalami kesulitan adalah jangan mencoba menciptakan ulang roda. Sudah ada trader dan sistem di luar sana yang terbukti berhasil di pasar. Gunakanlah sebagai dasar untuk mengembangkan strategi tradingmu sendiri. Anda bisa menggunakan media sosial atau YouTube untuk mencari metode yang sudah berhasil. Coba satu persatu di demo, dan bila hasilnya memuaskan coba dulu deposit dengan modal terkecil dan OP dalam jumlah terkecil, lalu cari mana yang Anda rasa cocok bagi Anda. Tak usah pusing dulu dengan analisanya, pastikan Anda memahami entry dan exit poinnya saja dulu. Kalau Anda sudah paham entry and exit-nya, baru belajar analisa chartnya. Konsentrasi hanya mencari satu strategi indikator yang bisa menjadi pondasi sandaran dulu. Pelajarilah sistem trading yang telah terbukti berhasil dan gunakan sebagai dasar untuk mengembangkan strategi tradingmu sendiri. Setelah Anda memiliki pondasi untuk mendapat profit, baru Anda bisa meluangkan waktu mendesain strategi trading Anda sendiri. Tak usah ragu untuk mencontek dan mencontoh, karena mencontoh bisa menghemat dana dan yang terpenting, waktu. Tapi, jangan ikut trading bareng atau menunggu sinyal seseorang. Karena Anda tidak akan mendapat intisarinya, Anda tidak akan bisa mandiri, namun akan kecanduan dan tidak bisa berdiri sendiri. Anda akan terus-menerus menjadi bayi yang hanya bisa bergerak bila ada yang membimbing. Anda mungkin berpikir, ya, kelola risiko, saya sudah mendengar ini ribuan kali, sampai saya bosan. Tapi, dengan pengelolaan risiko yang baik Anda bisa bertahan sedikit lebih lama. Mari kita lihat sebuah contoh, bayangkan ada dua trader, Don't Worry dan Mawar, keduanya memiliki akun trading senilai $1.000 dan sama-sama memiliki strategi trading dengan win ratio sebesar 50%. Tapi, proses alokasi risiko mereka berdua jauh berbeda saat praktek. Sekarang mari kita lihat Don't Worry terlebih dahulu. Don't Worry OP 50% dari akunnya dalam setiap transaksi, yaitu sekitar $500, dengan perhitungan bahwa kalau win ratio strategi adalah 50%, yang perlu ia lakukan adalah OP sebesar 50% untuk mendapat retur plus minus 100%. Transaksi pertama loss $500, transaksi kedua loss $500. Game over. Bagaimana dengan Mawar?
Mawar OP $10 dan loss pada transaksi pertama dan kedua karena melakukan OP pada saat yang sama dengan Don't Worry, membuat akunnya minus $20. Tetapi pada transaksi ketiga, dia profit $10. Seperti yang Anda lihat di sini, dengan menggunakan metode trading yang sama, dengan win ratio yang sama, Mawar bisa memiliki kesempatan untuk terus maju daripada Don't Worry dengan menggunakan strategi pengelolaan risiko yang baik. Dana di akun adalah nyawa Anda, dan begitu dana habis, berarti nyawa Anda untuk sesi itu pun habis. Selalu ingat bahwa trading bukanlah sprint, tapi maraton. Jadi, apakah Anda melihat betapa pentingnya pengelolaan risiko yang baik? Meskipun Don't Worry dan Mawar menggunakan sistem trading yang sama, salah satu dari mereka kehilangan dananya dalam waktu singkat dan yang lainnya berhasil untuk terus mempertahankan akun tradingnya. Jadi, intinya adalah, Anda bisa saja memiliki sistem trading yang terbukti berhasil, tetapi tanpa pengelolaan risiko yang baik, Anda tetap akan mengalami kerugian. Walaupun Anda memiliki strategi trading yang win rate-nya rendah, hanya 50%, Anda bisa meningkatkan probabilitas win rate dengan timing yang tepat. Hanya masuk ketika rally, misalnya. Bayangkan bahwa Anda sudah membagi sesi trading harian Anda untuk hanya membuka 7 posisi setiap hari. Bayangkan juga bahwa hari ini hasil trading adalah seperti berikut ini: loss, 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 dan kemudian profit, 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 profit. Anda akan melihat 3 kerugian pertama dalam seri ini. Mungkin Anda merasa kehilangan percayaan diri dan meragukan kemampuan trading Anda. Anda berpikir, mungkin trade keempat ini juga akan kalah. Hari ini cukup 3 saja. Ternyata, trade keempat adalah profit. Anda merasa menyesal karena melewatkan trade tersebut. Kemudian trade kelima datang, dan Anda memutuskan untuk melewatinya juga karena masih merasa frustrasi dengan kerugian sebelumnya. Dan lagi-lagi, trade kelima juga adalah profit. Anda kembali melewatkan trade yang menguntungkan. Pada saat ini, Anda menjadi bingung. Anda berpikir, haruskah saya mengikuti aturan trading saya atau melewatkan trade ini? Tetapi karena kerugian sebelumnya masih mengganggu Anda akhirnya membiarkan emosi menguasai dan melewatkan trade tersebut. Dan tebak apa? Trade tersebut juga adalah profit. Pada titik ini, Anda tidak tahan lagi dan memutuskan untuk mengikuti strategi trading Anda. Anda mengambil trade berikutnya dan karena emosi sudah terlanjur menguasai Anda justru mendapat loss. Disinilah pentingnya memiliki trading plan, dan memiliki emosi yang dingin dalam mengelola uang. Karena kalau emosi yang mempengaruhi Anda akan tidak mengikuti aturan Anda dengan disiplin dan Anda tidak mendapatkan hasil yang konsisten. Inilah yang harus Anda ingat, akan ada saat-saat ketika segalanya terlihat suram, ketika rasanya tidak ada harapan dan segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang diinginkan. Misalnya, Anda dapat memiliki pengelolaan risiko yang baik, konsisten dalam tindakan Anda, dan disiplin dalam trading, tetapi mungkin strategi trading Anda tidak berhasil dan kalian masih mengalami kerugian. Pada saat ini, kebanyakan trader akan menyerah. Mereka akan berkata, ini tidak adil, pasar itu manipulatif, trading itu penipuan. Atau, kalian dapat terus melangkah ke depan. Ini mengingatkan saya akan sebuah kutipan dari Sylvester Stallone di film Rocky, tidak masalah seberapa keras kamu dipukul, yang penting adalah seberapa keras kamu bisa menerima pukulan itu dan terus melangkah ke depan. Hal ini juga berlaku dalam trading. Ya, Anda mungkin mengalami kegagalan dalam trading, tetapi itu hanya menunjukkan bahwa cara yang Anda gunakan sebelumnya bukanlah cara yang benar. Kembali ke dasar, mulailah dari awal, cari ide-ide dan strategi trading baru, coba adaptasikan dan simulasikan, dan terapkan pengelolaan risiko yang baik. Bila market sedang lesu secara jangka panjang, Anda bisa mengambil catatan dan mulai mencatat pertanda pergerakan market yang baru dalam kondisi lesu. Jika Anda terus mengikuti proses ini, tidak ada alasan mengapa Anda tidak bisa berhasil sebagai trader. Dan berbicara tentang market lesu, hanya karena sebuah strategi trading telah berhasil di masa lalu, tidak berarti strategi tersebut akan berhasil selamanya di masa depan. Oleh karena itu, kalian harus selalu menjadi pelajar pasar, siap beradaptasi dan mengubah pendekatan trading ketika kondisi pasar berubah. Jadi, selalu persiapkan diri Anda dengan perubahan, tapi jangan buang strategi lama.
Karena, bisa jadi strategi trading tersebut akan terus berhasil di kondisi dan situasi lain. Market sudah mengalami kebangkitan dan kejatuhan berkali-kali, dan hanya mereka yang bisa mencium gejala perubahan dan mampu beradaptasi lah yang mampu survive. Demikian sedikit wawasan dari kami, yang semoga bisa membantu trader pemula untuk masuk ke dunia yang unik namun memiliki resiko ini. Seperti memanjat tebing curam dan terjal, ukur kemampuan Anda, menguras stamina dan konsentrasi, dan memiliki resiko yang luar biasa tinggi. Namun, bila Anda sudah mencapai puncak, pemandangannya luar biasa. Dan semoga profit selalu menyertai pendakian Anda.